Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk minggu ke-15, minggu terakhir sebelum ujian akhir semester. Untuk itu, teman-teman semua yang telah hadir, jangan lupa absen di my class di minggu ke-15 ini. Lalu kemudian teman-teman bisa langsung mengisi atau menyimak video ini sampai akhir. Nanti di dalam video ini akan ada beberapa pertanyaan. Ada kuis di dalamnya, teman-teman bisa mengikuti kuis, lalu kemudian bisa mengisikan kuis yang ada dalam video ini. Nah, di minggu ke-15 ini saya akan menyampaikan tentang komunikasi pertanian, tentang bisnis informasi pertanian. Nah, di dalam komunikasi pertanian, di bisnis informasi pertanian ini akan saya sampaikan beberapa hal sebelumnya. Nah, ini akan saya share slide-nya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, salah satunya adalah keragaman pengguna informasi. Kita tentu tahu bahwa dalam penyampaian bisnis informasi pertanian itu sangat beragam sekali pengguna informasinya, bahkan dalam negara Indonesia yang sangat beragam masyarakatnya, ratusan suku, budaya, dan juga bahkan bahasa, itu juga sangat bergantung sekali tentang keragaman pengguna informasi, terutamanya dalam masyarakat pertanian yang mengacu pada pengertian semua pihak yang berkaitan dengan informasi pertanian. Bisa terdiri dari masyarakat sumber informasi maupun masyarakat pengguna. Ya, dalam hal ini ada banyak sekali seperti mahasiswa, dosen, kalangan birokrat, pelayanan publik, pejabat, karyawan dinas pertanian, para peneliti, baik dari berbagai instansi, penelitian maupun individu. Nah, para entrepreneur seperti pimpinan dan karyawan perusahaan bisnis, masyarakat pers yang bergerak dalam mengolah informasi pertanian, para hobis, gitu ya, tukang taman ataupun unsur lainnya, baik yang tinggal di desa maupun yang di kota. Selanjutnya, karakteristik ekonomi yang beragam yang menyebabkan juga kemampuan untuk bisa mengakses informasi pun juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya dalam ekonomi level yang lebih rendah, tentu untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih tinggi itu juga akan semakin sulit. Ya, bagi masyarakat pengguna yang memiliki perekonomian yang tinggi, pendidikan yang lebih tinggi, ya justru lebih sanggup mengakses informasi pertanian yang lebih up to date dan semakin maju. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini kalau kita lihat di dalam masyarakat pertanian di Indonesia itu ada dua ya, ada dua, salah satunya sistem sumber, ada juga sistem pengguna. Nah, sistem sumber ini salah satu masyarakat sumber informasi pertanian, sedangkan sistem pengguna ini adalah masyarakat pengguna informasi pertanian. Nah, sistem sumber ini nanti akan dibagi menjadi dua lagi. Sistem sumber menjadi dari dinas dan juga perguruan tinggi, salah satunya kita, mahasiswa dosen yang ada di perguruan tinggi. Dan juga ada perusahaan agribisnis dan juga penerbit broadcast. Tapi sistem pengguna ini siapa aja? Ada masyarakat maju, ada juga masyarakat tradisional. Nah, masyarakat maju ini adalah orang-orang yang mampu mengakses informasi baru, sedangkan masyarakat tradisional justru tidak mampu mengakses. Dengan semakin majunya inovasi dan teknologi pertanian, nampaknya masyarakat pengguna informasi pertanian ini menunjukkan gejala polarisasi. Masyarakat yang maju tentu dapat mengakses lebih baik, sementara masyarakat tradisional sebaliknya. Jadi sehingga nilai informasi pertanian ini, baik yang berupa pengetahuan maupun teknologi, merupakan kunci untuk terjadinya perubahan dan kemajuan dunia pertanian. Sehingga masyarakat pertanian ini mengupayakan berkembangnya informasi tersebut. Nah, semakin terkini suatu informasi pertanian yang akan disampaikan, maka semakin banyak yang menginginkannya, karena sifat dasar manusia adalah selalu ingin tahu tentang sesuatu yang baru atau yang belum dia ketahui. Di sini terlihat bahwa ke-up-to-datean suatu informasi akan mempengaruhi harga informasi tersebut. Semakin penting informasi tersebut, maka semakin tinggi harganya. Apalagi kaitannya tentang informasi ini adalah terkait dengan bagaimana mendapatkan cuan. Ya, jadi ini sangat tentu akan dicoba oleh banyak orang. Nah, ini contoh-contoh nilai informasi atau teknologi pertanian ya. Ada juga tentang karakteristik sumber informasi, cara penyajian, ke-up-to-datean informasi, karakteristik pengguna informasi, dan juga kebutuhan akan informasi. Nah, untuk informasi pertanian ini sebagai komoditas. Kenapa informasi ini menjadi penting? Karena sebenarnya banyak juga orang-orang yang mungkin secara ekonomi lebih tinggi atau pengetahuan lebih tinggi,
justru menahan informasi ini sampai ke bawah. Jadi kadang-kadang informasi ini menjadi komoditas, bahkan digerakkan komoditas oleh politik seperti sekarang lagi di tahun-tahun politik ini ya hanya orang-orang tertentu yang tahu informasi tersebut. Nah, kecepatan dan ketepatan di dalam memperoleh informasi ini merupakan indikasi berkembangnya suatu perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, baik itu di kota maupun di desa. Mengingat pentingnya informasi bagi kemajuan bisnis pada berbagai bidang usaha, akhirnya informasi itu sendiri akhirnya dipandang sebagai komoditas yang bisa dijual untuk kepentingan publik, termasuk juga di dalamnya informasi pertanian. Nah, bisnis informasi pertanian adalah bagaimana menawarkan berbagai informasi tersebut yang dipandang mempunyai nilai ekonomis. Bisnis informasi pertanian adalah bisnis yang berkaitan dengan pemanfaatan media massa, elektronika, dan cetak untuk menjual informasi pertanian yang dipandang bernilai tersebut. Nah, informasi pertanian sebagai komoditas adalah informasi pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan dalam atau ke publik. Nah, menurut hemat penulis nih, bagi banyak penulis, unsur-unsur yang menyebabkan tulisan atau tayangan yang memiliki nilai jurnalistik apabila memiliki salah satu beberapa hal berikut. Contohnya, aktualitas. Datanya aktual dan dibutuhkan atau disukai. Nah, ini penting. Disukai atau tidak oleh banyak orang, dibutuhkan atau tidak. Yang ketiga adalah kedekatan. Kedekatan ini kedekatan dengan si pengguna informasi. Keluar biasaan, akibat yang ditimbulkannya. Apakah informasi ini ketika disebar akibatnya akan baik atau akan buruk? Nah, ini juga menjadi penting. Kemudian yang keenam adalah pertentangan. Apakah akan menimbulkan pertentangan atau tidak? Kemudian apakah menimbulkan kemajuan atau tidak? Atau yang terakhir justru akan menimbulkan emosi atau tidak? Ya. Nah, ini akan kita bahas satu-satu tentang aktualitas. Aktualitas yang pertama, sesuatu yang baru atau aktual di bidang pertanian biasanya menarik perhatian publik. Misalnya, ada temuan-temuan baru di bidang perbenihan atau varietas baru atau cara baru menangani hama, temuan alat mekanisme baru, cara bercocok tanam baru, dan sebagainya. Nah, kebutuhan hal-hal yang dibutuhkan disukai, hal-hal baik atau informasi yang terkait dengan apa yang dibutuhkan masyarakat pertanian, maka akan ia perhatikan. Hal-hal yang ia sukai atau ia butuhkan, maka dipentingkan untuk diikuti. Ada juga tentang kedekatan dan keluarbiasaan. Ya, ada juga tentang akibat yang ditimbulkan dan juga pertentangan. Nah, ini akibat yang ditimbulkan ini merupakan kejadian atau peristiwa yang berdampak umumnya munculnya permasalahan dan diderita oleh banyak orang. Contohnya, puso akibat kemarau panjang, padi puso akibat serangan hama wereng. Selanjutnya pertentangan. Nah, pertentangan ini contohnya tentang ganti rugi tanah sawah yang dijadikan lapangan golf, permasalahan pembukuan hutan untuk pemukiman transmigrasi antara penduduk asli dengan pemerintah setempat dan sebagainya. Sedangkan untuk kemajuan dan emosi, ini contohnya adanya peningkatan pendapatan karena penggunaan teknologi tabela misalnya, atau adanya kenaikan pendapatan karena menerapkan teknologi pertanian organik dan juga sebagainya. Sedangkan untuk emosi ini misalnya akibat pagebluk atau puso, akhirnya anak-anak terkena busung lapar. Akhirnya kan hal-hal peristiwa di masyarakat tani yang menimbulkan emosi juga akan menjadi daya tarik sendiri dalam bisnis informasi pertanian. Tentu prospek bisnis informasi ini uh, menjadi penting untuk kita lihat bahwa karakteristik informasi atau peristiwa di bidang pertanian juga sama dengan peristiwa ataupun informasi lainnya. Maka bisnis informasi pertanian adalah sebuah alternatif baru bagi para calon sarjana pertanian atau pihak-pihak lain yang tertarik tentang hal ini. Bicara tentang prospek adalah bicara tentang peluang dan kemungkinan-kemungkinan bisa maju atau berhasil untuk mengolah informasi pertanian sebagai komoditas bisnis. Maka jika Anda adalah mahasiswa pertanian di Indonesia, Anda seharusnya Anda bisa menjadi agen-agen untuk mengelola informasi pertanian ini sebagai komunitas bisnis, bahwa Anda bisa memanage informasi ini dengan baik, lalu Anda bisa mengelola ini menjadi lebih baik untuk bisa mengembangkan bisnis-bisnis informasi pertanian di level terendah. Contohnya di dalam desa-desa dan petani-petani di tingkat rendah, dan ini justru bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di desa. Bisnis di bidang penerbitan pertanian mestinya adalah lahannya para ahli pertanian yang dibekali ilmu komunikasi. Ada juga proporsi pesan-pesan di bidang agribisnis masih sangat jauh lebih kecil jika dibandingkan informasi lainnya tentang politik ataupun ekonomi. Jauh kalau tentang politik dan ekonomi sekarang, apalagi di
dalam dunia politik dan ekonomi. Semua pesan-pesannya sangat banyak, tapi di bidang agribisnis masih sangat kecil. Justru makanya kalian sebagai mahasiswa-mahasiswa agribisnis, Anda harus menjadi agen-agen untuk bisa membagikan promosi pesan-pesan di bidang agribisnis. Selanjutnya adalah prospek yang menarik ini memerlukan ketekunan, kreativitas, berpikir keras untuk selalu menemukan inovasi-inovasi baru di bidang desain pesan dan format acara, baik untuk audio, media cetak, maupun audio visual. Berikut tadi yang saya sampaikan adalah tentang karakteristik bisnis informasi pertanian, dan ini masih bisa banyak sekali peluang untuk bisa Anda kerjakan, dan ini peluang pekerjaan yang sangat luar biasa juga untuk bisa mengelola informasi bisnis pertanian. Dan tentu informasi-informasi bisnis pertanian ini juga harus dikelola dengan menjaga konektivitas ya, atau relasi hubungan yang baik dengan beberapa pihak stakeholder untuk juga menjaring, mencari atau menimbun informasi, kemudian Anda bisa mengelola informasi itu dengan baik dan menjadi satu bisnis informasi pertanian. Sekian dari saya, silakan Anda bisa lanjutkan dan pelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana karakteristik bisnis informasi pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.